Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya membahas atau membongkar kesesatan dan juga berbagai permasalahan di Al-Zaitun, ini sepertinya sebuah hal yang sia-sia. Karena apa? Karena dengan berbagai gejolak, keresahan yang timbul dan diungkapkan oleh masyarakat, kemudian dipantau dari media, demo yang dilakukan masyarakat juga sudah dilakukan berjilid-jilid. Kemudian pihak pemerintah pun katanya sudah melakukan proses penanganan secara hukum, proses sudah berjalan. Akan tetapi aktivitas di Al-Zaitun ini juga berjalan dengan normal. Bisa dilihat dari channel-channel resmi mereka. Aktivitas mereka ini berjalan seperti biasa. Sangat terlihat mereka ini anteng-anteng saja. Jadi timbul tanda tanya, kok semua yang dilakukan masyarakat, yang dilakukan oleh pemerintah, ini tidak ada efeknya sama sekali bagi Al-Zaitun. Ada apa ini? Kemudian kali ini kita mendapatkan sebuah video obrolan Pak Menteri Agama dengan Uya Kuya melalui telepon yang membahas tentang polemik di Al-Zaitun. Coba kita simak videonya. Iya, masih proses. Iya, Pak Menteri mau nanya soal ini, soal Al-Zaitun, pondok pesantren Al-Zaitun. So far bagaimana ya sikap pemerintah atau Kementerian Agama mengenai berita yang sekarang lagi marak nih? Iya, jadi Al-Zaitun ini memang yang pertama yang tidak mudah ya, karena Iya, banyak hal yang berkelindan di sana, mulai ada urusan pidana, ada urusan macam-macam lah gitu ya, Iya. hal yang tidak sesuai dengan keberadaan pesantren. Nah, pemerintah mengambil dua sikap penting itu, Iya. sikap yang utama itu atas Al-Zaitun ini. Pertama yang terkait dengan pengaduan, kemudian dan hasil investigasi dari beberapa pihak. iya, Kemudian ada penelusuran yang kita lakukan ya, kita mengambil yang pertama ini aspek hukum pidana. hukum pidana, oke. Untuk ya, terutama hukum pidana. Maka kita bekerjasama dengan kejaksaan dan kepolisian Iya. untuk menelusuri aspek pidana yang terkait dengan Al-Zaitun ini. Kemudian yang kedua, setelah pidana itu ada tindakan administratif. Nah, kemudian tindakan administratif ini tentu berlaku untuk yang pertama yayasan pendidikannya, karena di sana ada yayasan pendidikan. Iya, Yayasan pendidikan ini nanti akan dicabut atau mungkin diberikan sanksi yang mekanisme saya kurang paham oleh Kemenkumham. Kemenkumham, iya. Untuk yayasan kan ranahnya di sana. Iya, Nah, untuk izin pesantrennya, Kementerian Agama tentu akan mencabut ketika hukum pidana itu sudah diterapkan, karena lembaga pendidikan tentu tidak boleh tersangkut dengan kasus-kasus pidana. iya, Nah, tapi tentu kan ada hal yang perlu diperhatikan terkait dengan hak-hak anak didik betul sekali. yang ada di dalamnya, ya kan? Nah, hak anak didik di dalamnya ini kita akan tetap jamin hak mereka untuk tetap bisa menjalankan pendidikan dengan baik. Oleh karena itu Kementerian Agama akan mengambil alih seluruh proses belajar mengajar di sana, harus pendidikan di Al-Zaitun Iya, dengan resources yang Kementerian Agama punya. Nah, ini yang ranah Kementerian Agama ini yang kemarin sempat disalah pahami Iya. atau disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil ya. Pak Ridwan Kamil memberikan bantuan miliaran rupiah ke Al-Zaitun, sebenarnya bukan, tetapi memberikan hak kepada anak didik sana. Bos, itu kan hak mereka, itu harus diberikan gitu kan. Iya, Ya, itu juga di bos yang dari Kementerian Agama karena terkait lembaga pendidikan agama. iya, Nah, kemudian langkah ketiga tentu yang terkait dengan dinamika sosial masyarakat saat ini. iya, Nah, untuk menjaga kondusivitas situasi itu ya, tentu ini menjadi domain seluruh pihak ya, seluruh pihak, baik itu tadi
Polhukam, kepolisian, kejaksaan, Kementerian Agama, pemerintah daerah, semua terlibat dalam proses penjagaan dinamika sosial yang mungkin terjadi di Al Zaitun. Itu saya kira 3 hal pokok ini itu yang menjadi keputusan pemerintah. Ya, dan sejauh ini dari pemerintah sendiri sudah melihat ada indikasi penyimpangan atau belum, ya Pak Menteri? Ya ada beberapa laporan masyarakat yang kami dapatkan atas Al Zaitun ini ya. Iya. Yang terkait dengan pondok pesantren Al Zaitun, dan saya kira kepolisian pasti akan bekerja cepat untuk menindaklanjuti laporan-laporan yang disampaikan ke mereka. Kalau ada indikasi misalnya ya, ada indikasi satu ajaran yang sesat di satu pesantren yang sudah dinyatakan memang itu terbukti, maka dari Kementerian Agama sendiri punya satu strategi nggak untuk bagaimana meluruskan ajaran-ajaran yang sudah terlanjur diajarkan kepada murid-murid itu nanti? Ya itu, kita akan ambil alih proses belajar mengajar di sana untuk meluruskan ajaran-ajaran yang mungkin kita anggap keliru gitu ya, kita anggap keliru. Iya, misalnya andai kata soal ajaran ini kan harus kita lihat lagi ya, apakah benar ini ada mereka sudah keluar dari kaidah keagamaan atau bagaimana. Kita juga tidak mau gegabah kemudian menghakimi bahwa mereka ini secara keagamaan menyimpang gitu misalnya. Kita akan lihat itu, tapi yang penting kan ada kasus pidana yang menurut saya harus segera ditindaklanjuti dan nasib anak-anak di dalamnya itu yang lebih penting. Oke, bagaimana Pak Menteri terakhir kalau soal kesan yang kemarin sempat beredar bahwa terkesan Al Zaitun ini ada yang melindungi katanya, ada yang membackup, kesannya seperti itu. Iya, selama ini kan memang terlihat ya. Iya. Terlihat meskipun samar tapi terlihat tuh Al Zaitun memang ada satu kekuatan gitu ya di belakangnya backup. Kan nggak mungkin misalnya kalau tidak tanpa backup gitu ya. Sebuah pesantren punya ribuan hektar di tempat strategis di Al Zaitun itu, saya kira kalau ada backup harus susah. Nggak mungkin, Pasti ada. Iya. Pasti ada kekuatan yang membacking mereka. Saya yakin itu. Tapi kekuatannya sebesar apa lah? Nah itu siap. Oke Pak Menteri, nanti ditunggu kedatangannya lagi kembali ke tanah air Pak Menteri. Sepertinya memang begitu berat untuk mengatasi polemik di Al Zaitun ini. Apa kabar jawaban Panji Gumilang untuk tim investigasi bentukan Pak Ridwan Kamil? Apa juga hasil dari 300 kiai yang membahas polemik di Al Zaitun? Kok sepertinya anteng-anteng saja. Al Zaitun pun anteng-anteng saja, tenang-tenang saja. Aktivitas berjalan normal. Terlihat mereka ini tetap dalam posisi aman, tentram, dan damai. Padahal rakyat ini sudah menunggu kabar gembira tentang putusan pemerintah, putusan final untuk Al Zaitun. Dan sepertinya memang begitu sulit untuk bisa mengatasi Al Zaitun ini. Ada apa sebenarnya di balik Al Zaitun? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak bisa banyak berkomentar karena memang cukup ruwet urusan Al Zaitun ini. Kita hanya bisa berharap semoga Allah Subhanahu wa taala segera menunjukkan kebesarannya, memenangkan agamanya terhadap semua kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Dan semoga semua kebatilan segera dilenyapkan, diluluh lantakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang sedikit ini bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.